Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan iman dan Islam kita. Amin amin ya robbal alamin. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silakan meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fajri hari ini akan membahas topik seputar digitalisasi dalam Islam. Ustazah apa kabar? Baik, alhamdulillah. Fajri apa kabar? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Nah Ustazah, akhir-akhir ini kan kita melihat banyak perkembangan teknologi ya. Misalnya ada AI nih, kecerdasan buatan artificial intelligence. Jadi banyak juga yang mencari ilmu lewat AI atau mungkin bertanya lewat melalui ChatGPT salah satunya. Nah itu dalam Islam tuh seperti apa sih Ustazah? Iya, jadi kan menuntut ilmu itu wajib ya, tholabul ilmi fardhah. Ya, menuntut ilmu itu wajib. Dan dalam interaksi menuntut ilmu ini sebenarnya banyak hal-hal yang bisa terjadi dari berbagai macam pahala yang Allah berikan, yaitu pahala majlis ilmu, kemudian pahala silaturahim, kemudian pahala interaksi dengan ustadz, ustazah, kiai, ulama. Ini semua membawa keberkahan dan membawa rahmat untuk kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuntut ilmu, ya maka Allah mudahkan jalan-jalan ke surga. Jadi kalau menuntut ilmu memang dari dulu ulama kita ada buku-buku, ada kitab-kitab kuning ataupun sebelum ada kitab-kitab kuning, memang menuntut ilmu itu benar-benar harus dari orangnya langsung. Ya, imam-imam itu Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Hanifah, ya Imam Syafi'i. Itu menuntut ilmu itu langsung dari guru-guru mereka, artinya mereka menatap wajah gurunya, itu talaki ya dalam bahasa Arab. Talaki itu benar-benar diajarkan sama gurunya, kemudian kalau dia nggak tahu atau dia nggak bisa langsung bertanya gitu, makanya gurunya menerangkan. Dan ulama sebagian menyatakan bahwa sebelum ada era digitalisasi ya, digital ini, jadi ulama menyatakan bahwa ketika seorang murid itu belajar sendiri dari buku tanpa guru, itu bahkan ada yang mengatakan haram hukumnya, karena nanti bisa tersesat, karena nanti dia diombang-ambingkan setan, jadi dibuat kemana-mana pikirannya atau dibuat melampaui batas gitu, bisa gila juga tuh. Iya, sebab dia melawan asosiasi sendiri gitu, berpikiran sendiri, dia menginterpretasikannya sendiri, cara mengamalkannya begini ini. Sementara kalau dengan bimbingan guru itu udah jelas, guru kita itu ada gurunya lagi, ada gurunya lagi, ulama sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi begitu kenapa kita harus talaki. Tapi dengan era digital ini bukan berarti kita nggak boleh ngambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kan ada potongan-potongan ayat, ada potongan hadis, ada ceramah-ceramah, boleh itu untuk bahan tambahan dari ilmu-ilmu kita gitu. Jadi ilmu dasarnya harus punya dulu gitu. Ibaratnya belajar Quran dari dari guru ya. Nanti jadi tahu cara alif gimana, ba, ta, sa gitu. Tapi kalau ngajarin HP, ya, dia nggak tahu kita mulutnya gimana, ininya gimana gitu ya. Misalkan baca Quran aja gitu, belum lagi hadis. Nanti mungkin ada ya aplikasinya makin canggih. Iya gitu. Tetap aja ibaratnya utama. Gini, keberkahan ilmu itu bukan dari alat, ya karena hadis-hadis yang menyatakan bahwa ilmu itu cahaya, kemudian ilmu itu ketika kita mencari ilmu itu dinaungi malaikat, kemudian dimohon ampunkan oleh malaikat, didoakan oleh makhluk bumi dan langit. Itu keutamaan orang yang menuntut ilmu dengan
guru, dengan ibaratnya dengan dibimbing oleh ulama, ustadz, ustazah gitu, bukan yang Pendahulunya juga gitu ya. iya, pendahulu-pendahulunya. Disitulah kesungguh-sungguhan kita menuntut ilmu dan kebenaran atau ilmunya benar atau salah itu teruji. Coba bayangin kalau hadis diriwayatkan oleh mesin gitu. Gimana cara kebenaran hadis itu dari Menurut mana, dari Syekh mana? Google gitu. Ya, jadi itu mah untuk tambahan aja ya, untuk tambahan. Artinya era digitalisasi ini untuk tambahan kita, menambah ilmu, menambah hazanah ya, supaya kita juga melek teknologi gitu. Tapi kalau dan memang membantu sih. Contohnya membantunya gini. Kalau dulu kitab Kutubus Sittah ya, kitab hadis yang diriwayatkan banyak itu, 6 kitab itu yang Sahih, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, itu kitab tuh banyak gitu, ada berapa kitab. Nah sekarang bisa langsung di PDF gitu. Tinggal di search aja. Tinggal di searching langsung keluar hadisnya gitu. Itu nggak apa-apa kalau begitu, itu membantu. Tapi kalau berguru ya kita sebaik mungkin ketemu sama guru kita. Tetap paling utama face to face ya, tatap muka. Iya. Nah ini kan banyak nih Ustazah ya, fenomena-fenomena kayak anak muda sekarang tuh kayaknya tuh udah pada kayak malas ngaji, malas ikut bermajelis, karena keterbukaan sosial media nih, ya kan kadang-kadang Merasa cukup gitu ya. merasa cukup Ustazah, kayak mulai potong-potongan dari Ustadz A, Ustadz B, kayak gitu. Ustadz viral. Ya pokoknya itulah. Dari Ustadz sosial viral. media Dari udah sosial media Pokoknya tuh, sosmed gitu ya. pokoknya paling agama banget lah dia Iya. ketika dia dengerin misalnya Ustadz A lagi ceramah kayak gitu. Nah sisi positifnya apa sih Ustazah? Maksudnya sisi positif dan negatifnya ya. Iya, belajar agama dari sosial media. Belajar agama dari sosial media. Nah, apakah kita udah belajar dari sosial media? Apakah kita masih butuh lagi untuk belajar di majelis atau di pengajian yang ngumpul kayak gini nih, kita ngumpul kayak gitu Ustazah, gimana? Kan ya. Iya, jadi kembali tadi ya kan, bahwa ketika kita menuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksudkan dalam Islam itu yang pertama yang wajib itu adalah ilmu Al-Quran dan hadis. Ya, jadi apakah kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dari mesin gitu? Gimana cara kita memahami, kalaupun mesin itu orang yang berbicara, katakanlah Ustadz ini, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, tapi kan kita nggak bisa bertanya gitu. Terus itu Nerima juga, doang ya kita ya. iya, itu juga bukan majelis gitu, bukan majelis ilmu ya. Artinya sementara yang disebut nama oleh hadis-hadis itu adalah yang disebut keberkahan, disebut rahmat Allah turun dan lain-lain, itu adalah sebuah majlis yang majlis itu majlis nyata gitu, bukan majlis online gitu ya. Online nggak apa-apa dalam keadaan-keadaan tertentu darurat dan lain-lain. Online itu kan ada gurunya juga gitu. Ya itu nggak apa-apa kalau yang begitu. Kalau kita nih nyata yang di online kan Ustazah. Bukan yang dinyatakan. Iya. Jadi memang talaki, harus talaki. Sebab nanti kalau enggak kita di ombang-ambingkan oleh setan ya, oleh setan. Pemahaman kita yang harusnya lurus jadi bengkok ya, yang harusnya seperti ini kita mengartikan sendiri seperti ini. Jadi memang namanya ilmu itu kan diturunkan ya. Ide-ide ideologi itu harus diajarkan sama seseorang gitu. Mana bisa kita belajar ilmu apa, misalkan ilmu hadis dari langsung kitabnya itu, sama dari kitab itu maksudnya gini, dari baca aja udah bisa paham gitu. nggak bisa, Tetap perlu kan guru. harus Ya, ada dia ilmu. harus diasah, diargumentasikan juga ya, misalnya kayak misalnya saya habis baca kitab A, pasti kan saya juga harus butuh konfirmasi Diskusi, Ustaz, juga iya, Ustaz, diskusi ini maksudnya apa ya? Ya jangan kan kitabullah yang memang kitabullah itu memang sempurna, kemudian hadis Rasul juga sempurna, terus ini harus ada, kan ini ada yang global nih, kitab juga, kitabullah itu Al-Quran ada yang global. Contohnya gini, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini kita dirikan sholat kayak gimana gitu, kalau orang yang nggak ngerti. Fajri mah kan udah belajar dari kecil sholat. Coba yang nggak ngerti nih, baru masuk Islam, aqimus sholah, dia
belajar terima ayatnya itu aja, aqimus sholat, dirikanlah sholat, dia diri aja, nggak ada ruku, nggak ada Nanti lihat dari sujud. YouTube. Takut, iya, Tata cara sholat. takutnya juga orang lagi sujud suruh diri. diri Karena kan dirikan harus sholat. Iya, dirikan sholat gitu. Tapi kan kalau dalam hadis nanti diterangin ya, kalau ada guru nanti ada hadisnya nih, keterangan dari ayat yang global ini. Keterangan hadisnya apa? Solu kama ro'aitumuni usolli, solatlah kalian seperti aku solat, kata Nabi. Nah, Nabi di situ diterangkan tuh dalam hadis itu contoh Nabi solat, pertama takbiratul ihram, terus ditutup nanti sama salam, nanti di situ ada baca al-fatihah, ada sunnahnya begini, terus makruhnya begini. Itu diterangkan di mana? Taunya dari mana? Dari guru. Taunya dari mana? Dari kitabnya dari mana? Dari guru juga, dari hadis-hadis Rasul. Nah, ini yang kalau dari misalkan contohnya dari online, kita gimana cara dapat dari alat-alat digital itu, cara pahamnya Biasa gitu. sih searching YouTube saja. Iya. Cara sholat yang benar, langsung tuh ada tuh videonya saja. Iya, terus kalau yang ngisi YouTube itu siapa? Apakah itu emang orang Islam yang bener? Apakah orang Islam yang rada miring gitu? Atau orang Islam yang kanan, orang Islam yang kiri, atau orang Islam yang istiqomah? Kan kita nggak tahu juga. Jadi Iya. emang harus, ibaratnya harus tetap ada bimbingan ilmu-ilmu, atau ada ilmu-ilmu ini Secara ada nyata. bimbingan dari ulama-ulamanya. Iya, kayak misalnya saya sama Ustazah gitu kan nih nyata kan. Jadi diskusinya langsung kayak Bisa gitu. tahu gitu. Makanya dalam Al-Quran juga fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Contohnya gini, jangan yang agama deh. Contoh yang misalkan contoh yang umum aja. Kita nggak tahu ilmu tentang menanam bunga atau menanam padi. Kita main tanam aja, nggak nanya, nggak apa, main lihat di Google. Nggak tahu juga kan jenis tanahnya gimana, ini gimana, terus mungkin nanam bunga gimana supaya berbunga, terus menghadap matahari bagaimana. Kalau orang ada yang nyontoin kan kita tahu, nanti naruh di potnya kayak gini. Memang di Google ada, tapi kan jenis tanahnya apa nggak detail gitu. Jadi kalau Google itu untuk tambahan aja. Iya, tetap Nah, paling utama itu ya. Terakhir nih Ustazah, saran Ustazah nih buat anak-anak muda nih yang ya kayak saya nih mungkin udah, saya kan yang ngaji paling di Kamis Manis Ustazah ya. Mungkin Lewat digital juga ya. iya. Ini saran Ustazah nih buat anak muda yang cuma taunya dari HP Iya. atau dari laptop. Belajar agamanya dari Iya. Maksudnya saran apa nih Ustazah biar bisa semangat lagi nih untuk biar lebih ngaji, berkah iya, pencarian ilmunya ikut itu. majelis kayak gitu. Mana saja. Iya, jadi memang kita berpanduan terhadap hadis yang Rasulullah katakan ya, tolabul ilmi faridah ya, menuntut ilmu itu wajib. Jadi karena wajib, jadi memang harus kita adakan sebuah Kumpulan. sebuah fasilitas. Nggak apa-apa, nggak usah gede-gede, nggak usah ini. Mungkin awalnya 3 orang, 5 orang, 10 orang, atau mau yang langsung gede di masjid kan ada, di musola ada. Kita kita manfaatkan sarana-sarana yang sudah ada. Kalau mau buat baru juga nggak apa-apa. Kebaikan tuh semakin banyak semakin bagus gitu. Ya misalkan Fajri semangat nih sama anak-anak teman-teman Fajri, anak GMC atau di mana Fajri berada, yuk misalkan baru 3 orang Gitu, ayo kita ya, nyari yuk, guru gitu. Ya emang harus pakai guru, sebab kalau nggak ada gurunya nanti sesama 3 orang aja Fajri nih bertiga bercanda terus. Yang diomongin nggak tahu apa yang diomongin, terus ilmunya apa nggak tahu juga. Tapi kalau ada guru paling nggak terarah ya. Mau belajar apa? Akidah, ayo akidah dulu. Nanti pakai kitab apa? Pakai kitab gitu. Kitab apa? Kitab ini. Mau belajar apa? Al-Quran, tafsir. Mau belajar apa? Hadis, Riyadus Solihin gitu. Ada, artinya ada sarananya, itu cari gitu, cari atau buat. Kalau nggak ada kita buat. Karena ilmu-ilmu yang diberikan guru itu juga sudah diwariskan dari guru-gurunya. Iya, kan lagi guru di bukan awal. tiba-tiba dia ini bisa Ada gitu. gurunya lagi, ada ada gurunya gurunya lagi. Ya, jadi Dia berguru. buat generasi muda daripada ngumpul yang Sia-sia. sia-sia, lebih baik ayo kita ngumpul, kita Buat cari majelis. guru buat kita nambah Iya. ilmu yang bermanfaat. Ngumpulnya tatap muka. Betul. Tatap muka. Jadi memang ya kita udah ngerasain lah pandemi. Ya. Iya. Tatap muka sama nggak tatap muka Beda. Beda. Nggak tatap muka bisa 99%.
enggak tatap muka 50% yang kita dapat. Gimana kalau ilmu agama cuma Energinya, segitu? berkahnya. Oke. Wallahu a'lam.